Oke sob, selamat datang di channel Mang Udik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mang Udik berada di sebuah mobil yang dahulunya pernah mewah, atau sampai sekarang masih terasa sih mewahnya, dan biasa digunakan oleh para pejabat atau direktur di suatu perusahaan. Ini mobil sedan dan sangat besar untuk seukuran sedan. Namun umurnya kini dia tidak lagi muda, dan sampai saat ini masih ada sih penerusnya. Ini adalah mobil Toyota Camry 2.4G tahun 2003. Gimana rasa mengendarainya untuk saat ini? Ikuti terus videonya ya sob. Jadi Toyota Camry tahun 2003 ini adalah generasi kelima dari serial Camry ya sob. Camry sendiri oleh Toyota dimasukkan ke dalam lini menengah ke atas, karena mobilnya memang fiturnya begitu mewah. Dan yang sedang mau dikendarai ini adalah tahun 2003. Bayangkan saja pada tahun 2003 dia sudah mempunyai fitur sonar. Jadi mobil ini punya fitur sonar, atau kalau kita bilang sekarang parking sensor ya. Kemudian AC-nya pun sudah auto climate, pengaturan suhu, pengaturan kipas, semuanya digital ya. Belum lagi fitur-fitur yang luar biasa banyak. Memang mobil ini sudah cukup tua, dari tahun 2003, dan saat ini sudah tahun 2020, 17 tahun. Memang apabila kita memilih mobil sedan yang itu bekas ya, kita mesti berhati-hati. Apalagi untuk mobil-mobil dengan transmisi matic, usia sangat mempengaruhi, apalagi juga ditambah dengan jarak tempuh yang sudah pernah dilalui oleh mobil tersebut. Jadi kita coba mobil ini di polisi tidur. Bagaimana dengan suspensinya? Masih empuk sekali. Empuk sekali sob. Jadi memang salah satu faktor apabila kita membeli mobil bekas, selain mesin, kita cek apakah kering, tidak lembab, atau oli itu tidak bocor ya. Selain itu, kemudian transmisinya. Yang kedua adalah kaki-kakinya. Kita cek apakah kaki-kakinya masih bagus. Kita coba dalam tarikan ya sob. Ini 2400 cc tarikannya. Kita tarikan 3000 rpm. Wah, mantap sekali ya, kecepatan 80, luar biasa. Oke, setelah ini kita bahas eksterior, fitur-fiturnya apa saja, interior juga, dan bagaimana rasa mengendarainya. Ini nggak lama sih Mang Udik pakai memang, tapi mobil ini dengan kilometer yang cukup panjang, 191.000 km, masih sangat nyaman untuk dikendarai. Dan harganya itu cukup terjangkau ya, ini berkisar antara 60 sampai 70 juta rupiah. Ini kita mulai dari depannya dulu ya, eksterior. Di sini Toyota mengusung model yang sangat elegan ya sob. Tidak terlihat kaku sama sekali, justru membulat, baik di bentuk bumper, di bentuk lampu, di bentuk kap mesin. Ini semua membulat, bahkan grillnya pun tidak ada lekukan-lekukan yang kaku ya, khas Toyota dengan logo Toyota di depan. Lampunya sendiri sebenarnya sudah menggunakan multi reflektor ya. Jadi masih menggunakan halogen, baik lampu kota, lampu besar, dan lampu sennya masih menggunakan halogen ya. Kemudian juga ada fog lamp di bawah bumper ya. Oke sob, ini adalah mesin raksasa dari sebuah Toyota Camry 2.4G ya, menggunakan konfigurasi 2400 cc. Cukup besar, karena akselerasinya pun juga sangat cepat. Tentu konsumsi bahan bakarnya pun cukup boros. Rata-rata penggunaan dalam kota sekitar 1:9, dan luar kota
1:10 atau 11 km. Sebagaimana mobil mewah lainnya, di sini juga sudah ada peredam panas dan peredam suara ya untuk mesin. Ya, ini adalah mobil mewah pada zamannya. Sangat rapi sekali. Kap mesinnya aja tadi berat. Oke sob, sekarang kita beralih ke samping ya. Toyota Camry sendiri ini menggunakan ban dengan ring 15 ya sob. Sudah menggunakan rem cakram dan ABS. Kemudian ada sen, lampu sen di sini di samping, dan ini adalah spion dari sebuah Toyota Camry. Tampak membulat, sangat elegan, tidak ada kakunya sedikit pun, tidak ada kotak-kotaknya atau sudut-sudut yang kaku. Dan ini sudah electric retract dan electric mirror. Jadi kita dapat mengatur, melipat spion ini dan mengatur cermin atau mirror yang ada di spion melalui supir. Oh ya, dan untuk handle sendiri sudah menggunakan handle seperti Kijang Innova ya. Handle tarik sudah sangat modern lah. Meskipun belum keyless entry. Sekarang kita ke belakang. Nah ini, jadi satu-satunya lekuk tajam atau sudut yang kaku pada mobil ini ada pada bagasinya. Jadi bagasi ini cukup terlihat kaku ya sob. Nah kan kelihatan nih dari samping nih, lampu dan bagasi memiliki irama yang sama ya. Jadi kalau dari depan tadi kita melihatnya bulat-bulat, samping juga bulat-bulat, maka di sini kita melihatnya ada sedikit kaku, meskipun tidak terlalu kaku ya. Lekukan yang lumayan tajam. Dan di sini juga pada lampu juga ya. Tapi tetap kelihatan bulat. Coba kalian lihat dari sini, karena bumper belakang dari Toyota Camry ini pun juga menampakkan atau memperlihatkan sisi elegan dari sebuah mobil mewah. Mobil ini juga telah dilengkapi sonar atau sensor parkir, 2 di belakang ya. Oke, lanjut kita ke bagian dalam ya sob. Oke, kita mulai dari door trimnya ya. Di sini sangat kelihatan sekali kemewahannya. Untuk panel samping ini Toyota menggunakan bahan fabric seperti bludru ya, dengan motif macan. Kemudian ada panel kayu pada armrestnya. Ini pengaturan jendela, kemudian kunci pintu, dan ini adalah pengaturan spion samping. Sangat lembut sekali. Ini empuk ya, empuk. Oke, dan ini plastik, dan plastiknya pun juga ada kesan empuknya, semacam kelihatan ya. Kalau kita tekan itu ada efek semacam ada busanya di sini. Bukan plastik sob, ini sob. Seperti backlit ya. Dan ini baru plastiknya di sini. Kemudian ada speaker di sini, dan ini adalah kompartemen ya, yang cukup kecil dan kita tidak bisa menyimpan botol minum di sini. Oke. Di sini juga ada lampunya. Kalau malam hari kita bisa kelihatan apa yang gelap. Oke, siap. Sekarang kita masuk ya. Jadi sekarang kita colokin langsung setirnya. Nah, ini ciri-ciri mobil mahal sob. Kalau kuncinya atau kontaknya ini dimasukkan, maka dia bunyi, ngasih tahu kalau kontaknya nyambung. Ini ciri-ciri mobil mahal. Tapi sekarang sudah banyak ya yang seperti ini. Oke, kita nyalakan langsung. Kita tutup. Oke sob, kita sudah berada di dalam Toyota Camry 2.4G tahun 2003 ya. Kita lihat setirnya dulu. Jadi keingetan sama mobil Innova ya kalau lihat setirnya ini. Cuma dia palang 4 ya, ada palang. Kemudian tidak ada steering control di sini ya, tidak ada pengontrolan audio pada setir, jadi polos aja. Kemudian juga sudah dilengkapi dual SRS airbag ya, ada di kursi supir dan penumpang depan, SRS airbag ya. Oke. Kemudian kita bahas speedometernya. Mewah ya, sebenarnya pada zamannya ini adalah speedometer yang cukup mewah.
Di sini ada pengaturan RPM atau penunjuk RPM. Kemudian di sini ada penunjuk panas mesin. Ini ada speedometer, full meter, dan di tengah-tengah sini ada penunjuk transmisi ya. Ada juga penunjuk ini sabuk pengaman. Oke. Ini adalah MID. Saat ini menampilkan odometer ya. Bisa menemukan odometer trip A, trip B, dan odometer kembali. Oke. Nah, sekarang kita ke dashboard bagian tengah ya. Di dashboard bagian atas ini ada LED atau semacam layar tampilan sonar. Di sini tertulis yang tadi saya ceritakan bahwa Toyota menamakan parking sensornya sebagai sonar. Kemudian di sini juga sudah ada jam dan suhu temperatur udara di luar. Oke, ini adalah head unit dari sebuah Toyota Camry. Tidak ada yang istimewa. Ini untuk kaset ya, dan ini untuk CD. Nah, ini adalah AC pada mobil ini ya sob. Jadi menggunakan digital, auto climate ya. Pengaturan kipasnya pun juga sudah menggunakan tombol digital. Kemudian ini pengaturan suhunya juga menggunakan tombol. Juga sudah ada arah AC-nya. Kemudian ventilasi juga ada, lengkap. Dan ini juga ada untuk heater kaca belakang apabila mengembun ya sob. Nah, kalau kita lihat dashboard Toyota Camry ini cukup mewah ya, karena ada ini panel kayu di sini. Meskipun ya cuma pada lingkaran AC ini ya. Kemudian ada panel kayu lagi di bawah sini, dan lacinya cukup banyak, lacinya di sini ya. Ada lighter 12 volt. Kemudian juga ada cup holder ya, tempat menyimpan botol. Dan kita lihat transmisinya. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi mode kecepatan ya. Di sini ada power, ada normal. Ketika kita pilih power, maka tarikan atau akselerasi dari mobil ini pun juga akan meningkat sob. Ya, seperti mobil-mobil zaman sekarang ya, ada mode sport, mode normal, mode ekonomi. Toyota Camry 2400 cc tahun 2003 ini sudah ada juga sob. Jadi meskipun mobil ini umurnya sudah cukup tua, 17 tahun, tapi fitur-fiturnya pun justru banyak di mobil-mobil kekinian ya. Dan sekarang kita beralih ke transmisinya. Ini transmisi matic ya sob. Seperti biasa ada parkir, mundur, netral, D, 2, dan L. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan mode overdrive. Nah, mode overdrive sendiri ini biasanya kita gunakan pada saat menyalip atau kita membutuhkan akselerasi yang tinggi. Luar biasa Toyota. Nah, di sini pun juga sudah ada armrest untuk penumpang depan ya. Di bawah armrest pun juga ada kompartemen lagi, tempat penyimpanan ya, cukup besar. Dan juga ada semacam colokan 12 volt di sini. Seperti itu. Jadi ada dua colokan di sini. Oke. Apalagi, nah, untuk sun visor. Di sini untuk supir sudah ada kaca dan lampu ya. Luar biasa nih, memang mobil mewah ya sob. Jadi oke, di sini juga coba kita lihat. Kita lepas dulu ya. Juga ada lampunya. Dan di sini juga ada tempat kacamata. Oke, coba kita lampu baca. Fitur-fitur di bagian depan. Oh ya, nah, ini pun juga bukan yang fix ya, tapi dia bisa memanjang beberapa senti ya, mengikuti tarikan dari penumpang. Luar biasa Toyota. Ini detail dari sabuk pengaman ya, bisa naik turun. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini tampak kemewahannya ya sob. Jadi kalau untuk versi G ini memang belum kulit, dia masih menggunakan fabric semacam bludru, tapi sangat mewah, kelihatan sangat mewah ya. Ini adalah kursi penumpang
depan ya, sangat tebal dan empuk. Oh iya, ada yang kelupaan. Nah, pada kursi supir sudah menggunakan mode elektrik ya untuk pengaturan tinggi rendah dan maju mundurnya. Jadi seperti ini, elektrik tahun 2003 sob. Jadi kalau kalian sekarang pingin dan harganya nggak sampai 80 juta, luar biasa. Untuk handremnya sendiri masih menggunakan handrem kaki ya. Itu yang di pojokan sini ini adalah handrem kaki. Jadi bukan handrem ya, kick rem. Oke, kick brake, tendang di situ. Oke sob, sekarang kita ke kursi penumpang belakang ya. Bagaimana enaknya, nyamannya duduk di belakang sini. Oke, nah di belakang sini, wah terasa sangat nyaman sekali sob. Sangat nyaman sekali. Kakinya pun sangat jauh ya. Ini jauh sekali kaki. Ini tadi saya dengan tinggi 170 cm ya. Pengaturan konfigurasi kursi depan ini sesuai dengan tinggi saya. Dan ketika saya duduk di belakang, ini masih sangat jauh jarak antara kursi supir dengan penumpang di belakang. Sangat luas ya. Dari belakang pun juga pandangan depan juga sangat luas. Nih, seperti ini belakang ya. Ada headrest. Ini ada, ini semacam semi headrest ya. Oh, ini bisa tarik nih. Oke, ini juga ada headrest yang bisa ditarik, dinaikkan. Kemudian ini bagasi belakang ya. Oke. Selain itu di sini juga ada armrest yang cukup nyaman. Nah, dan ada lacinya juga untuk cup holder. Keren ya sob. Oke. Ada AC juga di tengah, bisa kita atur. Tapi di sini tidak ada tombol on off-nya. AC-nya pengaturan dari depan. Oke. Di sini juga ada kantung ya. Door trim-nya pun sama dengan depan ya sob. Ada empuk-empuk di sini. Ini juga empuk-empuk. Baru di sini plastiknya. Ada asbak. Tapi pejabat masa ngerokok sih sob? Janganlah ya. Oke, ini power window-nya ya. Luar biasa, sangat nyaman sekali. Kalau tadi kita sudah merasakan bagaimana duduk di depan, duduk di belakang, maka kita sekarang lihat bagaimana bagasi dari sebuah Toyota Camry 2.4G. Dan luar biasa besar. Besar banget untuk ukuran bagasi sebuah sedan ya sob. Ini galon pun masuk 7 galon. Jadi menurut keterangan dari pemiliknya, dia pun bisa mengangkut sebanyak 7 galon untuk ukuran sedan. Di sini pun juga sudah ada pengedap suara ya, kedap suara ya. Oke, sekarang kita coba pakai jalan lagi dan bagaimana rasanya. Memang kemampuannya pun terbatas. Dalam arti terbatas, kita tidak bisa memaksa mobil ini seperti mobil baru ya. Tapi masih oke lah kalau ini kita ajak jalan ke Surabaya Jakarta lewat tol ya. Suaranya sangat kedap. Suaranya kedap, empuk suspensinya. Pantas mobil ini jadikan sebuah mobil yang istimewa, sebuah mobil yang mewah, mobil yang prestisius oleh Toyota pada tahun 2003. Oke sob, kalau kalian punya pendapat lain tentang mobil ini dan kalian sudah pernah mempunyai mobil ini atau punya pengalaman khusus tentang mobil ini, jangan lupa komen, berikan kritik dan saran di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Mang Udik ya, karena subscribe itu gratis dan Mang Udik akan sangat suka kalau kalian subscribe. Mang Udik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.